Baik, salam hormat Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Farhan Afili. Dan sekarang saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Reducing Delay in Healthcare Delivery at Outpatient Clinics Using Discrete Event Simulation. Studi ini dilatar belakangi oleh keadaan di mana ada tuntutan terhadap layanan kesehatan untuk meningkatkan level kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Pelayanan ini secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Tidak seperti rawat jalan dikarakteristikan dengan perkembangan tinggi, variability, dan ketidakpastian dalam permintaan. Salah satu permasalahan yang dihadapi klinik rawat jalan adalah waktu tunggu yang lama dan waktu visit total yang lama. Untuk itu perlu digunakan discrete event simulation untuk mensimulasikan keadaan dan juga menentukan dalam proses apa yang menyebabkan waktu tunggu yang lama dan total yang lama. Tujuan dari riset ini, sejalan dengan yang sudah disampaikan, adalah mengamati laju pasien pada klinik rawat jalan lokal di Jordania dan mengidentifikasi penyebab dari waktu tunggu dan layanan yang lama. Sebelum dilakukan simulasi, maka dikumpulkan data-data pendahulu berdasarkan survei dan juga data kuantitatif yang disediakan oleh layanan kesehatan. Yang pertama adalah data komplain pasien. Di sini dapat ditentukan bahwa komplain paling utama adalah long waiting time dengan presentasi 45%. Kemudian ada data kedatangan pasien setiap 15 menit. Data ini kemudian akan digunakan untuk sampling dan kemudian dipakai untuk proses simulasi dengan menggunakan arena. Data sampel yang digunakan adalah data sampel waktu pelayanan seperti yang sudah ada di sini dan juga data sampel kedatangan pasien. Berikut adalah model skema yang ditentukan. Ini adalah model skema aktual dari kondisi sekarang pada layanan kesehatan di kliniknya. Dimulai dari clerk atau resepsionis, kemudian pasien kemudian diarahkan ke EMA reception. Di sini lalu ditentukan apakah pasien sudah melakukan booking atau datang secara walk-in. Apabila datang secara walk-in, maka perlu dilakukan proses perekaman jejak medikal dan kemudian diarahkan kembali ke EMA reception. Apabila sudah melakukan booking, maka akan diarahkan untuk bertemu perawat sebelum kemudian dirujuk ke dokter residen. Berdasarkan pemeriksaan oleh dokter residen, maka akan ditentukan lebih lanjut apakah pasien memerlukan tes atau tidak. Apabila tidak, maka akan diarahkan ke spesialis, maka akan diarahkan ke clinician apakah mereka butuh spesialis atau tidak. Namun apabila mereka perlu tes, maka ditentukan kembali apakah tes dapat dilakukan secara internal di klinik atau perlu melakukan uji di luar klinik. Apabila dilakukan uji di luar klinik, maka pasien akan diarahkan ke laboratorium atau radiologi dan lalu ditentukan apakah hasil tes ini dapat secara langsung didapatkan oleh dokter residen atau tidak. Dan apabila tidak, maka pasien akan diperbolehkan untuk pulang terlebih dahulu. Namun apabila dapat didapatkan hasil secara instan, maka akan diperiksa langsung oleh dokter residen. Jika uji tes dapat dilakukan di dalam klinik, maka akan dilakukan prosedur oleh perawat dan hasil tesnya juga akan diperiksa oleh dokter residen. Kemudian setelah itu maka ditentukan kembali apakah pasien perlu perawatan lebih lanjut oleh dokter spesialis atau tidak. Apabila tidak, maka pasien diperbolehkan untuk pulang. Namun apabila perlu, maka akan dirujuk langsung ke dokter spesialis sebelum dipulangkan. Berikut adalah model komputer yang digunakan. Di sini simulasi dilakukan 30 hari dengan 9 jam kerja per hari. Terdapat beberapa flow proses dimulai dari proses pasien, lalu workstation, stasiun perawat, stasiun dokter residen, stasiun spesialis, stasiun laboratorium atau radiologi, dan proses pemulangan pasien. Hasil yang didapatkan adalah terdapat waiting time yang cukup lama pada proses dokter residen dan receptionist clerk. Di sini, dokter residen memiliki waiting time selama 77,98 menit dengan toleransi 12,97 menit. Sedangkan untuk clerk, itu waiting time-nya 22,73 dengan plus minus toleransinya 3,15 beserta number of waiting dan utilisasi. Kemudian ditentukan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Berdasarkan studi terdapat 4 solusi yang ditawarkan. Solusi pertama adalah membuat kebijakan pasien harus mendaftar di resepsionis 30 menit sebelum jadwal ketemuan untuk mengurangi antrian. Skenario kedua adalah mengatur jadwal istirahat pasien pekerja agar tidak beristirahat pada waktu bersamaan. Skenario ketiga adalah gabungan dari skenario 1 dan 2, yaitu meregulasi kedatangan pasien
dan mengatur penjadwalan operasional pekerja kesehatan. Skenario terakhir adalah menambahkan pekerja meliputi staf dan dokter. Hasil dari rekomendasi menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan pada skenario 3 dan 4. Namun skenario 3 lebih diprioritaskan disebabkan karena pada skenario 4 seperti yang sudah ada di slide sebelumnya adalah mereka perlu menambah pekerja meliputi staf dan dokter. Ini dapat mempengaruhi headcount dari perusahaan dan juga mempengaruhi dana yang perlu dikeluarkan untuk mengakomodasi penambahan dan perekrutan staf dan dokter untuk memenuhi kebutuhan pasien. Oleh karena itu, skenario 3 yang merupakan gabungan dari skenario 1 dan 2 lebih diprioritaskan dan lebih direkomendasikan untuk diimplementasikan karena memiliki waiting time dan total visit yang cukup baik dibanding skenario 1 dan 2. Inilah perbandingan antara utilisasi skenario 3 dan skenario aktual. Di sini terjadi perbaikan pada waiting time research dan dokter residen dan spesialis kerja lainnya. Sehingga dapat dilihat bahwa skenario 3 mampu memperbaiki keadaan yang ada pada kondisi aktual. Berdasarkan riset yang sudah ditentukan, riset ini mampu mensimulasikan proses pelayanan klinik rawat jalan dan juga mampu menyediakan rekomendasi solusi. Rekomendasi ini berfokus pada pola kedatangan pasien dan jalur operasional klinik. Studi ini mampu menggambarkan pemanfaatan discrete simulation dan meningkatkan performa dari layanan kesehatan. Pada riset yang akan datang, riset ini dapat digunakan sebagai referensi dalam generalisasi untuk digunakan dalam mensimulasikan proses kerja pada layanan kesehatan klinikal. Sumber yang dijadikan sebagai studi dalam review jurnal kali ini berdasarkan International Journal of Simulation Modeling berjudul Reducing Delay in Healthcare Delivery and Prevention Clinic Using Discrete Event Simulation yang ditulis oleh Al Araida, Omalan Brown, Ahmad Elwaseh pada tahun 2012. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.